Tahukah kamu apa sebenarnya resep rahasia di balik sebuah Krabby Patty? Dan berapakah sebenarnya gaji SpongeBob saat bekerja di Krusty Krab? Kita juga akan membahas seluruh jenis Krabby Patty yang pernah ada di Bikini Bottom. Daripada kalian penasaran, langsung saja kita mulai pembahasannya. Mama pergi dulu ya. Dah. Mama tahu sendiri. Halo semuanya, selamat datang di channel It's Alfian. Pada video kali ini, kita akan membahas teori dan fakta menarik tentang film SpongeBob SquarePants. Dimulai dari resep rahasia di balik sebuah Krabby Patty. Kita akan mulai membahas apakah sebenarnya resep rahasia dari Krabby Patty. Seperti yang kita tahu bersama bahwa Krabby Patty itu adalah buatan Tuan Krab dan telah lama diincar oleh plankton. Krabby Patty pada umumnya hanya berisi daun selada, keju, tomat, saus tartar, garam laut, ditaburi biji wijen, serta formula rahasia dan 2 buah roti. Tapi ada satu rahasia yang membuat orang penasaran. Kita mulai dari teori yang pertama. Krabby Patty terbuat dari daging kepiting. Sebelumnya ada beberapa orang yang percaya bahwa Krabby Patty itu sebenarnya terbuat dari sejumput bubuk Poseidon, yaitu raja dari Neptunus. Tapi sebenarnya, seperti gambar yang kalian lihat ini, diunggah oleh situs sneak.com. Apakah sebenarnya Tuan Krab itu adalah seorang kanibal? Mari kita lihat bukti-bukti yang ada. Jika kalian perhatikan, bentuk restoran Krusty Krab emang terlihat mirip seperti sebuah jebakan kepiting yang sering digunakan nelayan ketika pergi melaut. Kemudian, di Bikini Bottom hanya ada 2 buah ekor kepiting. Yang pertama ibunya Tuan Krab, yang kedua yaitu Tuan Krab itu sendiri. Dan mengapa tidak ada yang lain? Apakah kepiting yang lainnya sudah dijadikan tumbal dan dimasak oleh Tuan Krab? Dan teori yang sudah sempat viral ini pun direspon oleh Nickelodeon lewat foto resep rahasia Krabby Patty tersebut. Teori kedua, bahwa Krabby Patty terbuat dari daging ikan teri. Kemudian ada yang bilang juga bahwa resep Krabby Patty itu hanyalah beberapa ikan teri saja. Apakah kalian percaya? Karena pada episode pertama, ada banyak sekali ikan teri yang hadir ke Krusty Krab dan mengacak-ngacak restoran milik Tuan Krab itu. Hal ini bisa juga terjadi karena mungkin Tuan Krab kesal dan dendam karena kelakuan mereka. Kemudian teori yang ketiga, resep rahasia Krabby Patty itu tidak ada. Tapi tidak sampai di situ saja, ada juga yang berpendapat bahwa resep rahasia Krabby Patty itu memang tidak ada. Itu hanyalah akal-akalan dari Tuan Krab saja, yang sebenarnya itu hanyalah hamburger konvensional biasa seperti pada umumnya. Tuan Krab sepertinya sengaja membual tentang formula rahasia, supaya plankton tidak fokus menjalankan bisnis restoran Chum Bucket miliknya. Ya jelas, memang ini hanyalah strategi marketing dari Tuan Krab saja, karena Chum Bucket adalah saingan dari Krusty Krab. Teori keempat, Krabby Patty terbuat dari olahan daging ikan paus. Kemudian ada lagi nih yang percaya bahwa Krabby Patty itu terbuat dari olahan daging ikan paus yang diambil dari jasad ibunya Pearl saat ia masih kecil. Tapi tentu teori ini tidak masuk akal karena Tuan Krab tidak mencoba mencari lagi daging ikan paus yang lain. Karena untuk membuat Krabby Patty yang banyak, maka dibutuhkan daging ikan paus yang banyak juga. Dalam teori itu juga menjelaskan mengapa Tuan Krab mengadopsi Pearl, karena ibunya meninggal terkena kail pancing yang membuat Tuan Krab menjadi trauma dengan kail pancing sampai sekarang. Dan ia sering mengingatkan SpongeBob dan Patrick agar tidak pernah bermain-main dengan kail pancing. Teori kelima, resep rahasia Krabby Patty yang sesungguhnya sebenarnya disembunyikan.
Kemudian ada juga yang percaya bahwa resep rahasia Krabby Patty itu sebenarnya disembunyikan. Di akhir cerita dari episode yang berjudul Plankton's Army, Plankton nemuin buku berisi resep rahasia di dalam brankas di ruang kerja Tuan Krabs. Resep tersebut terdiri dari sejumput garam, 3 sendok teh bawang cincang, secangkir cinta, dan 4 pon plankton. Sayangnya, itu cuma akal-akalan Tuan Krabs. Ia bertujuan untuk nakut-nakutin plankton saja. Tuan Krabs bilang resep rahasia sesungguhnya dia simpan dalam tempat yang paling aman. Sampai-sampai plankton nggak bakal kepikiran. Namun Squidward dengan mudah menebak bahwa resep rahasia Krabby Patty itu ada di bawah kasurnya Tuan Krabs. Ya, meskipun begitu, Tuan Krabs sendiri seperti yang kita lihat tidurnya di ayunan terus. Makanya ada asumsi bahwa Tuan Krabs udah mindahin resep rahasia Krabby Patty itu. Apalagi sepanjang Tuan Krabs berdagang, resep rahasia berwujud lembaran kertas yang ditaruh di dalam botol selalu tersimpan dalam brankas Krusty Krab. Teori ke-6, Krabby Patty berbahan dasar cinta. Setelah itu, ada teori lain yang dipercaya bahwa Krabby Patty itu berbahan dasar cinta. Pada episode 143 di season 7 yang berjudul The Great Patty Caper, terungkap beberapa bahan resep rahasia yang terdiri dari tepung, serutan kerang, garam, dan kunyit. Namun ternyata masih ada lagi bahan yang belum terungkap. Kalau kita lihat beberapa episode lainnya seperti Plankton's Army, Growl Spot, dan Krabby Road, serta film SpongeBob the Movie, yaitu Sponge Out of Water yang dirilis pada tahun 2015. Ada satu bahan dari resep rahasia yang disebut berulang-ulang. Bahan itu adalah sebuah cinta. Mungkin ini adalah hal lumrah dan hal biasa yang sering kita dengar dari cerita-cerita soal masakan. Nggak jelas juga sih konsep cinta yang dimiliki si Tuan Krabs, karena ia seorang yang sangat cinta terhadap uang. Namun bisa jadi cinta adalah bahan inti dari resep rahasia Krabby Patty itu. Ya, seperti yang kita tahu, karena saat sedang memasak, SpongeBob seringkali menyanyi sambil menari-nari. Jadi, kalian percaya dengan teori yang mana nih? Tapi, meskipun sudah dikonfirmasi oleh Nickelodeon bahwa salah satu resep rahasia Krabby Patty itu adalah olahan daging kepiting, banyak orang yang tidak mudah percaya begitu saja. Hal ini dikarenakan bahwa dulu Stephen Hillenburg pernah berkata sebelum ia meninggal kalau resep rahasia Krabby Patty itu tidak akan dibocorkan ke publik walaupun ia dibayar dengan uang sekalipun. Selain dari teori-teori yang sudah kita bahas tadi, ada juga teori lain yang bertebaran di media sosial. Seperti bumbu rahasia Krabby Patty adalah micin, karena banyak orang yang sangat suka micin. Kemudian ada juga yang bilang rahasia Krabby Patty itu terbuat dari kerang dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, yaitu berapakah sebenarnya gaji SpongeBob saat bekerja di Krusty Krab. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, sebenarnya berapa sih gaji dari SpongeBob? Jika kita melihat di episode yang berjudul Big Pink Loser, saat SpongeBob berkata kepada Patrick yang akan bekerja di Krusty Krab, ia mengatakan bahwa dirinya menerima gaji dari Tuan Krab sebesar $50 per jam. Jika nilai tukar dolar ke rupiah sebesar 14.000, maka ia menerima gaji sebesar 700.000 per jam. Jika kita mencoba untuk berhitung, SpongeBob bekerja di Krusty Krab mulai dari jam 8 pagi hingga jam 6 sore, yang berarti SpongeBob menghabiskan waktu 10 jam untuk bekerja dalam satu hari. Jam bekerja tersebut jika kita hitung, kalau ia menerima $500 per hari atau sekitar 7 juta rupiah per harinya. Kemungkinan hal itu barulah gaji kotor saja, belum gaji bersih yang ia dapatkan, sehingga belum ada potongan. Seperti yang kita tahu bahwa Tuan Krab sangat pelit dan perhitungan jika berbicara tentang masalah keuangan. Terlebih lagi, SpongeBob sering membuat kekacauan di Krusty Krab. Bisa jadi ia menerima banyak potongan dari gajinya itu. Oke, jadi sebesar itulah kira-kira gaji dari SpongeBob SquarePants ketika ia menjadi koki untuk memasak di Krusty Krab. Semoga kalian tidak penasaran lagi dengan gaji SpongeBob SquarePants.
Dan pesan yang bisa kita ambil dari video ini adalah, jadilah seperti SpongeBob meskipun ia sering gagal dan kesulitan untuk melakukan sesuatu, tapi ia terus mencoba lagi dan lagi sampai ia berhasil melakukannya. Contohnya seperti saat pertama kali ia melamar pekerjaan di Krusty Krab yang awalnya ditolak dan diberikan persyaratan yang sangat sulit oleh Tuan Krab, tapi ia terus berusaha dan akhirnya berhasil diterima kerja di Krusty Krab. Kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, yaitu ada berapa jenis keseluruhan Krabby Patty yang pernah dibuat di Bikini Bottom. 1. Krabby Patty Double. Jika Burger King sempat punya menu burger double whopper dengan 2 lapis dagingnya, di Krusty Krab juga ada, yakini Krabby Patty Double Deluxe yang sama-sama diisi oleh 2 lapis patty. Bedanya, di Krusty Krab yang pasti nggak dapat promo, karena seperti yang kita tahu bahwa Tuan Krab sangat pelit dan perhitungan sejak dari dulu. Kemunculan varian Krabby Patty ini disebabkan saat itu Patrick hanya ingin mencoba memakannya sekali gigit dalam episode Pressure. 2. Krabby Patty isi roti. Ya, sesuai dengan namanya, jika Krabby Patty itu terbuat dari roti yang diisi dengan roti lagi. Meskipun hanya berisi roti biasa, Krusty Krab pernah menjual varian ini, yaitu pada episode Tutor Sauce alias bernama Albun Patty. 3. Krabby Patty isian selai jelly ubur-ubur. Jika kalian pernah makan roti dengan selai coklat di dunia nyata, bedanya dengan di Krusty Krab adalah selai yang terbuat dari ubur-ubur, atau kira-kira seperti selai madu jika berada di dunia nyata. Nama Krabby Patty tersebut adalah Krabby Patty Jellyfish Jelly. 4. Krabby Patty Monster. Varian Krabby Patty ini berisi daging yang cukup banyak, bahkan saking banyaknya jumlah daging, sampai-sampai spatula biasa pun tidak sanggup untuk memanggangnya. Maka dari itu, Krabby Patty yang sebenarnya mirip dengan Krabby Patty original ini diberi nama dengan sebutan Monster Krabby Patty. Yang kelima, Krabby Patty warna-warni. Krabby Patty warna-warni ini adalah ide jenius dari seorang koki Krusty Krab. Siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants. Namun meskipun begitu, Tuan Krab yang berpangkat sebagai bos di restoran itu mengatakan bahwa ide Krabby Patty warna-warni itu sangatlah konyol, sehingga membuat SpongeBob mencoba untuk menjual Krabby Patty warna-warni itu secara mandiri. Ia pun memberikan nama Krabby Patty itu sebagai Pretty Patty. Dan ternyata penjualan Pretty Patty warna-warni itu sangat banyak, sehingga SpongeBob untung besar. Selain dari Krabby Patty yang telah kita bahas tadi, sebenarnya masih ada beberapa Krabby Patty lagi. Contoh lainnya seperti Krabby Patty busuk, seperti namanya, yaitu Rotten Patty. Krabby Patty kertas yang bernama Paper Patty. Krabby Patty Nugget yang bernama King Size Ultra Krabby Supreme Patty. Kemudian Krabby Patty Pizza. Seperti namanya, Krabby Patty ini berbentuk pizza. Krabby Patty Biscuit Patty. Krabby Patty Squidward Patty dan yang lainnya akan tetap kami sebutkan. Foggy Patty, Pellet Patty, Synthetic Patty, SpongeBob Beloved Patty, Nature Patty, Krusty Dogs Patty, Giant Patty, atau Krabby Patty raksasa. Flabby Patty, Emergency Patty, yaitu Krabby Patty darurat. Chopper Patty, Wenny Patty, Pizza Patty, Burrito Patty, yaitu Krabby Patty berbentuk burrito. Noodle Patty, yaitu Krabby Patty yang berbentuk seperti mie. Dan Doodle Patty Krabby Patty yang digambar seperti doodle art. Frozen Patty, Hatty Patty, dan Night Patty adalah Krabby Patty di malam hari. Squid Patty dan Bubble Patty, Krabby Patty yang berbentuk seperti balon. Dan yang terakhir, Slabby Patty. Oke, kira-kira seperti itulah jenis-jenis Krabby Patty yang pernah dibuat di Bikini Bottom, khususnya di restoran Tuan Krab. Pesan yang bisa kita ambil dari video ini adalah jadilah diri sendiri dan jangan menjadi orang lain, karena setiap manusia itu unik dan memiliki kemampuannya masing-masing.
Seperti SpongeBob SquarePants yang meskipun saat itu Krabby Patty buatannya dibilang konyol oleh Tuan Krab, tapi ia mencoba menjual produk Krabby Patty warna-warni itu secara mandiri. Hingga akhirnya Krabby Patty itu berhasil laris manis di pasaran, yang mengakibatkan SpongeBob menjadi untung besar dan uangnya sangat banyak sekali. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.